Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Siang itu, udara panas terasa menusuk di bengkel kecil di pinggiran kota tempat Arman bekerja. Suara mesin motor yang meraung, bau oli, dan percikan logam sudah menjadi teman hariannya. Di tengah kesibukannya memperbaiki motor pelanggan, datanglah seorang kurir mengantarkan sebuah amplop tebal berwarna emas. Arman sempat heran, jarang sekali ia menerima surat, apalagi yang tampak semewah itu. Untuk Bapak Arman Nugraha, kata kurir itu sopan sambil menyerahkan amplop. Arman mengangguk pelan dan berterima kasih. Setelah kurir pergi, ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, tertulis dengan huruf elegan, undangan reuni akbar SMA Harapan Bangsa 15 tahun kebersamaan. Tempat, Hotel Grand Emerald Ballroom. Dress code, formal dan elegan. Tangannya sedikit gemetar. Nama sekolah itu memunculkan begitu banyak kenangan, tawa, luka, dan rasa malu yang tak pernah benar-benar hilang. Dulu, Arman adalah siswa miskin yang selalu menjadi bahan ejekan. Ia datang ke sekolah dengan seragam tambalan, sepatu robek, dan tas yang dijahit berkali-kali. Seringkali, teman-temannya menertawakan setiap kali hujan turun dan ia ketahuan membawa sandal jepit cadangan di dalam tas. Namun, bukan hanya ejekan yang ia ingat. Ada juga beberapa guru yang selalu menyemangatinya untuk tidak menyerah, dan beberapa teman yang diam-diam membantunya makan di kantin. Semua itu terlintas begitu jelas di benaknya. Arman menatap lagi undangan itu. Kali ini lebih lama. Reuni akbar, gumamnya lirih. Ia tersenyum miris. Kira-kira mereka masih ingat aku? Atau malah pura-pura tidak kenal? Malamnya, saat bengkel tutup, Arman duduk di kursi kayu tua di depan rumah kontrakannya. Ia memandangi bintang-bintang yang mulai bermunculan. Dalam hati, ia sempat ragu untuk datang. Apa gunanya? Mereka semua pasti sudah sukses, berpakaian rapi, naik mobil mewah. Sedangkan dirinya, hanya montir sederhana yang berlumur oli. Tapi sesuatu dalam dirinya berbisik lembut. Pergi saja, men. Mungkin mereka sudah berubah. Dan kalaupun tidak, kamu tak kehilangan apa-apa. Keesokan paginya, ia membuka lemari kecilnya. Ia memilih jaket tua berwarna abu-abu yang sudah mulai pudar, dan celana jeans yang paling layak dipakai. Ia memoles sedikit sepatunya yang sudah menua, lalu bercermin. Wajahnya tampak tenang, meski sederhana. Tak apa, katanya pelan sambil menarik napas panjang. Aku datang bukan untuk pamer. Aku datang untuk mengenang masa lalu. Dengan undangan emas itu di tangannya, Arman bersiap melangkah menuju masa lalu yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan, tanpa tahu bahwa reuni itu akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Hari reuni akhirnya tiba. Sore itu, langit Jakarta memerah indah, memantulkan cahaya jingga di gedung tinggi tempat acara digelar, Hotel Grand Emerald, hotel bintang 5 yang terkenal dengan kemegahan dan kemewahannya. Di pelataran parkir, deretan mobil mewah berjajar rapi, sedan hitam mengilap, SUV besar, hingga sport car yang memantulkan cahaya sore. Para tamu turun dengan pakaian berkelas, menebar senyum penuh percaya diri. Arman berdiri beberapa meter dari pintu masuk, menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Jaket lusuhnya tampak kontras di antara jas mahal dan gaun berkilau para tamu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ya sudah terlanjur datang. Gak mungkin mundur sekarang, gumamnya pelan. Begitu melangkah masuk ke dalam aula, cahaya lampu kristal menyilaukan matanya. Langit-langit aula tinggi dan penuh ornamen emas. Musik jazz mengalun lembut, menyatu dengan aroma parfum mahal yang memenuhi udara. Meja-meja bundar tertata rapi dengan taplak putih dan vas bunga segar. Di setiap sudut, tampak para pelayan hotel berdiri tegak dengan pakaian hitam putih yang rapi. Semua orang tampak menikmati kemewahan itu. Ada yang berfoto di photobooth bertema nostalgia sekolah. Ada pula yang bercakap-cakap sambil tertawa lepas.
Namun suasana berubah seketika ketika Arman melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Langkahnya pelan tapi pasti. Sepatu lusuhnya menimbulkan suara kecil di lantai marmer yang licin. Pandangan para tamu mulai tertuju padanya. Bisikan-bisikan halus berubah menjadi tawa tertahan. Itu bukan Arman ya?" bisik seorang pria berjas abu-abu pada temannya. "Yang dulu miskin banget itu," sahut temannya dengan nada mengejek. Beberapa wanita yang berdiri di dekat meja buffet langsung menutup mulutnya sambil tertawa kecil. "Ya ampun, dia datang juga? Masih pakai jaket tambal itu?" Arman menunduk sejenak, mencoba mengabaikan tatapan mereka. Ia berjalan menuju meja pendaftaran untuk menunjukkan undangan. Petugas hotel sempat memandangnya ragu, memastikan undangan itu benar. Setelah dicek, ia hanya mengangguk canggung. "Silakan, Pak, acara sedang berlangsung di dalam," katanya sopan namun kaku. Arman tersenyum kecil dan melangkah lagi. Di dalam aula, denting gelas dan tawa orang-orang terasa makin nyaring. Ia mencoba menyapa beberapa wajah yang ia kenal. "Halo, ini aku, Arman," ucapnya pada seseorang. Tapi yang disapa hanya menatap sekilas, lalu pura-pura sibuk memainkan ponsel. Rasa canggung makin menekan dadanya. Ia sadar, dunia mereka dan dirinya kini berbeda. Ia hanyalah bayangan masa lalu yang tak dianggap. Di matanya, kemewahan ruangan itu bukanlah keindahan, melainkan tembok pemisah antara dia dan mereka. Namun Arman tetap tersenyum. Ia berdiri di sudut aula, menatap panggung besar dengan layar LED bertuliskan 15 tahun kebersamaan alumni SMA Harapan Bangsa. Dalam hati ia berbisik lirih, "Aku datang bukan untuk mereka yang sombong. Aku datang untuk mengingat siapa diriku dulu." Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, langkah seorang gembel itu baru saja memulai kisah yang akan mengguncang seluruh aula megah itu. Arman berdiri di tengah aula megah itu, mencoba menata diri meski ratusan pasang mata menatapnya dengan pandangan merendahkan. Ia masih percaya, mungkin masih ada teman lama yang bisa menyambutnya dengan tulus. Seseorang yang dulu duduk sebangku, atau pernah berbagi bekal sederhana di bawah pohon sekolah. Matanya menelusuri kerumunan hingga berhenti pada seorang pria berjas biru, tampak gagah dan dikelilingi banyak orang. Arman mengenalinya seketika. Roni, teman sekelasnya dulu, yang dulu sering meminjam catatan tapi kini terkenal sebagai pengusaha properti sukses. Dengan senyum tulus, Arman melangkah mendekat. "Roni, wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu," sapa Arman, suaranya pelan tapi hangat. Roni menoleh, alisnya langsung terangkat tinggi. Seketika senyumnya hilang, berganti ekspresi heran dan jijik. Ia menatap dari ujung kepala sampai kaki Arman, dari jaket pudar, celana lusuh, hingga sepatu yang sudah kusam. "Loh, Arman?" tanyanya datar. "Iya, gue," jawab Arman dengan senyum canggung. "Masih inget kan? Kita dulu satu kelompok pas tugas biologi." Tapi bukannya membalas ramah, Roni malah tertawa kecil sambil menoleh ke teman-temannya. "Lo nggak salah tempat, men. Ini reuni, bukan tempat minta sumbangan." Tawa langsung meledak di sekitar meja itu. Beberapa orang menepuk bahu Roni sambil ikut tertawa. "Waduh, bisa aja lo, Ron. Hati-hati, nanti dia minta jatah nasi kotak." Arman terdiam, senyumnya memudar. Tapi ia berusaha tetap tenang. "Gue cuma pengen nyapa. Nggak usah kayak gitu, Ron." Namun, tawa belum berhenti. Dari arah belakang, terdengar suara seorang wanita yang dulu sangat dikenal di sekolah. Dina, si idola sekolah. Dulu, Arman sempat mengaguminya diam-diam. Kini ia tampil menawan dengan gaun berkilau dan perhiasan mencolok. Ia menatap Arman dengan senyum mengejek. "Ya ampun, Arman, gue kira lo udah jadi supir angkot atau tukang parkir," katanya sambil tertawa lepas. "Tapi ternyata lebih parah ya. Datang ke reuni kayak gini. Gila, masih miskin juga." Beberapa orang kembali tertawa keras. Dina lalu merogoh tas kecilnya, mengambil beberapa uang receh, dan melemparkannya ke arah Arman. Koin-koin itu jatuh berdering di lantai marmer. "Tuh,
bekal buat makan, gembel. Suasana langsung riuh. Ada yang menertawakan, ada pula yang menonton dengan rasa tak nyaman, tapi tak satu pun yang membela. Arman menunduk, menatap receh-receh yang berserakan di kakinya. Hatinya perih, bukan karena uang itu, tapi karena harga dirinya diinjak di depan orang-orang yang dulu ia anggap teman. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan diri agar tidak membalas. Namun sebelum sempat melangkah pergi, dua orang security hotel mendekat. Salah satunya berbicara dengan nada dingin. "Maaf Pak, tapi tamu undangan tidak seperti ini. Kami mohon Bapak keluar dari ruangan." Roni bersandar di kursinya, tersenyum puas. "Iya, keluarkan aja. Bikin suasana nggak enak." Tanpa banyak bicara, security menggenggam lengan Arman dan menuntunnya keluar. Beberapa orang masih tertawa di belakangnya. Sebagian mengabadikan momen itu dengan ponsel. Langkah Arman gontai. Kepalanya tertunduk, bukan karena kalah, tapi karena menahan gelombang kecewa yang menyesakkan dada. Saat pintu aula tertutup di belakangnya, tawa mereka masih terdengar samar, tawa yang kelak akan mereka tangisi sendiri. Udara malam di luar aula terasa dingin menusuk. Pintu besar hotel tertutup rapat di belakangnya, menyisakan suara tawa dan musik yang samar-samar terdengar dari dalam. Arman berdiri terpaku di koridor marmer yang berkilau, tubuhnya sedikit gemetar. Bukan karena marah, tapi karena kecewa yang menumpuk begitu dalam. Ia menatap ke arah langit-langit hotel, lalu keluar jendela besar yang menampilkan pemandangan malam Jakarta. Lampu-lampu kota yang berpendar indah, seolah kontras dengan kegelapan hatinya saat itu. Tangannya meremas undangan yang masih ia genggam. Kertas emas yang semula terlihat istimewa kini kusut di telapak tangannya. Jadi ini hasil pendidikan mereka dulu, gumamnya lirih. Sekolah yang katanya melahirkan orang sukses, tapi ternyata gagal menumbuhkan hati. Beberapa tamu lewat di depannya, menatap heran, lalu berlalu begitu saja. Arman berjalan pelan menuju taman kecil di samping aula, mencari tempat untuk menenangkan diri. Di sana, ia duduk di bangku batu, memandang kolam air mancur yang berkilau di terpa lampu taman. Suara gemericik air terasa menenangkan, kontras dengan riuhnya acara di dalam. Ia menarik napas panjang. Dalam pikirannya terlintas masa-masa dulu, saat ia menahan lapar demi bisa ikut ujian, saat ia membantu guru membersihkan kelas karena tak sanggup membayar iuran sekolah. Semua kerja kerasnya dulu justru menjadi bahan olok-olok bagi mereka yang sekarang tertawa di dalam ruangan megah itu. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar dari belakang. Seorang pelayan hotel, pemuda muda dengan seragam hitam putih, berdiri ragu di dekatnya. "Pak, maaf, saya tidak sengaja lihat kejadian tadi," ucapnya pelan. Arman menoleh, tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Nak. Mereka cuma lupa caranya menghargai orang." Pelayan itu menatap Arman penuh rasa hormat. "Tapi saya tahu Bapak bukan orang sembarangan," katanya hati-hati. "Saya pernah lihat wajah Bapak di TV, di acara tentang perusahaan teknologi yang bantu UMKM bangkit waktu pandemi. Nama Bapak, Arman Nugraha, kan?" Arman terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. "Heh, kamu masih ingat. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa, ya." Pemuda itu mengangguk cepat. Matanya berbinar. "Tenang, Pak. Tapi jujur, saya kagum. Saya nggak nyangka orang sebaik dan sederhana kayak Bapak yang punya perusahaan sebesar itu." Arman menatap langit, menahan senyum yang mengandung getir. Kadang, untuk tahu siapa yang benar-benar punya hati, kita harus berpura-pura jadi bukan siapa-siapa. Ia berdiri perlahan, merapikan jaketnya yang lusuh. Nanti mereka juga tahu sendiri. Pelayan itu menatap punggung Arman yang berjalan menjauh, meninggalkan taman dengan langkah tenang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal pasti, pria sederhana yang baru saja dihina di depan banyak orang bukanlah sosok biasa. Dan malam itu, di balik pintu aula yang masih dipenuhi tawa palsu dan cahaya gemerlap, tak ada yang menyadari bahwa orang yang baru saja mereka usir akan menjadi pusat perhatian seluruh ruangan beberapa menit kemudian. Suasana di dalam aula kembali ramai setelah insiden pengusiran,
yang tadi dianggap lucu oleh sebagian besar tamu. Musik kembali mengalun, gelas-gelas beradu, dan tawa menggema di setiap meja. Tak ada yang menyadari bahwa di balik dinding megah itu, seseorang sedang menyiapkan kejutan yang akan mengubah malam mereka selamanya. Beberapa menit kemudian, lampu aula mendadak meredup. Musik berhenti perlahan, berganti dengan suara MC yang terdengar dari pengeras suara. Hadirin sekalian, malam ini kita akan kedatangan seorang tamu kehormatan yang sangat istimewa. Ujarnya penuh semangat. Beliau adalah sosok inspiratif, tokoh sukses yang namanya sering kita dengar di media, dan yang luar biasa, beliau juga alumni sekolah kita, SMA Harapan Bangsa. Sorak-sorai dan tepuk tangan langsung memenuhi ruangan. Beberapa orang menebak-nebak. Wah, siapa ya? Kayaknya pejabat deh. Atau mungkin pengusaha besar. Dina ikut berkomentar dengan nada sok tahu. Pasti orang penting. Lihat aja nanti. Beda banget sama gembel tadi. Tawa kembali terdengar. MC melanjutkan, dan lebih dari itu, beliau datang malam ini untuk memberikan donasi besar bagi kegiatan sosial alumni. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bapak Arman Nugraha. Hening. Sejenak, semua mata saling berpandangan, memastikan apakah mereka tidak salah dengar. Nama itu terdengar begitu familiar. Pintu besar aula perlahan terbuka. Dari balik cahaya terang yang masuk, terlihat sosok pria melangkah masuk dengan tenang. Namun kali ini, ia bukan lagi Arman yang lusuh dan sederhana. Ia mengenakan jas hitam elegan, dasi perak yang rapi, dan sepatu mengilap yang berkilau di bawah cahaya lampu. Dua bodyguard berpakaian formal mengikutinya di belakang, sementara seorang asisten membawa tablet di tangan. Seluruh ruangan membisu. Dina menatap dengan mata membulat. Tangannya menggenggam erat gelas sampanye yang hampir tumpah. Roni, yang tadi paling lantang menertawakan, kini wajahnya pucat. Napasnya tercekat. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Arman berjalan dengan langkah tenang menuju panggung. Setiap langkahnya bergema di ruangan yang sunyi. Lampu sorot mengikuti pergerakannya, memantulkan bayangan gagah di dinding kaca aula. Senyum lembut terlukis di wajahnya, bukan senyum sombong, tapi senyum seseorang yang tahu persis posisi dirinya kini. MC menyambutnya dengan hormat. Selamat datang, Bapak Arman Nugraha, pendiri dan CEO Nugraha Tech Group, perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara yang baru saja menandatangani proyek internasional di Singapura. Sungguh kehormatan luar biasa bagi kami memiliki Bapak di sini malam ini. Sorak-sorai kecil terdengar, tapi sebagian besar tamu masih terpaku. Banyak yang tidak bisa berkata apa-apa, hanya saling memandang dengan campuran rasa malu dan takjub. Beberapa orang mulai berbisik pelan. Tadi dia yang diusir, kan? Astaga, itu Arman yang tadi. Arman naik ke panggung perlahan. Ia mengambil mikrofon dari tangan MC, menatap kerumunan yang kini menunduk malu. Sorot matanya tajam tapi tenang, seolah menembus hati satu persatu orang yang dulu menertawakannya. Di pojok ruangan, Dina menggigit bibir, sementara Roni menunduk, tak berani menatap. Aula yang sebelumnya dipenuhi tawa kini berubah menjadi tempat penuh ketegangan dan penyesalan. Arman tersenyum tipis, lalu membuka suara dengan nada rendah namun berwibawa. Malam ini saya datang bukan sebagai tamu kehormatan, katanya perlahan. Saya datang sebagai teman lama yang ingin melihat apakah hati manusia masih sama seperti dulu. Dan pada detik itu, semua yang hadir tahu, malam reuni ini tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Sorotan lampu panggung menyorot wajah Arman yang kini berdiri tegak di podium utama. Jas hitamnya memantulkan kilau lampu. Wajahnya tampak tenang tapi tegas. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menelan rasa sakit dan kini berdiri di puncak kemenangan sejati. MC yang berdiri di sampingnya kembali memegang mikrofon dan dengan suara penuh hormat memperkenalkan. Hadirin sekalian, sosok yang baru saja hadir di tengah kita bukan hanya alumni biasa. Beliau adalah Bapak Arman Nugraha, pendiri dan CEO Nugraha Tech Group, perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara yang telah menciptakan ribuan lapangan kerja dan membantu membangun ekonomi digital Indonesia. Tepuk tangan terdengar pelan, namun terasa canggung.
Beberapa orang yang tadinya tertawa keras kini menunduk dalam diam. Roni menatap panggung dengan mulut sedikit terbuka. Wajahnya kehilangan warna. Dina yang duduk tak jauh dari depan panggung tanpa pucat pasi. Matanya menatap kosong ke arah Arman seolah sulit percaya bahwa pria yang tadi ia hina dan lempari uang receh kini adalah tokoh yang sering muncul di berita bisnis nasional. Arman melangkah maju, mengambil mikrofon dari tangan MC. Suaranya tenang, berat, dan dalam. "Terima kasih," katanya singkat. Ia memandang ke arah kerumunan, satu persatu, seolah ingin memastikan setiap orang yang menatapnya benar-benar mendengar kata-katanya. "Saya datang ke sini bukan untuk balas dendam," ucapnya pelan namun jelas. "Saya datang karena ingin tahu, apakah teman-teman saya dulu masih punya hati yang sama seperti dulu. Dulu kita tertawa bersama, belajar bersama, saling bantu ketika ada yang susah. Tapi malam ini, saya sadar, beberapa dari kita telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang atau jabatan." Hening. Tak satu pun berani bersuara. Suara napas dan bisikan kecil pun lenyap. Semua hanya menatap pria yang berdiri dengan wibawa di depan mereka. Arman menatap kursi bagian depan, di mana Dina dan Roni duduk menunduk dalam rasa malu. Ia menatap mereka lama, tapi tanpa amarah. "Saya tidak menyalahkan siapapun," lanjutnya. "Saya hanya sedih, karena orang-orang yang dulu pernah saya anggap sahabat, kini menilai manusia bukan dari hati, tapi dari baju yang dipakai dan seberapa tebal dompetnya." Beberapa tamu perempuan menunduk. Ada yang meneteskan air mata. Seorang guru tua yang dulu mengajar mereka, duduk di pojok ruangan, mengusap matanya haru. Ia tahu benar perjuangan Arman semasa sekolah. Anak yang selalu datang paling pagi, membantu membersihkan kelas, dan belajar di bawah lampu jalan karena rumahnya dulu tak punya listrik. Arman menatap sekeliling ruangan sekali lagi. "Saya bersyukur pernah miskin," katanya dengan suara bergetar lembut. "Karena dari kemiskinan saya belajar menghormati orang. Dari kesulitan, saya belajar bahwa harga diri bukan diukur dari apa yang kita punya, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain." Sekelilingnya masih hening. Dina menunduk dalam-dalam. Air matanya menetes membasahi meja. Roni memejamkan mata, menyesal dalam diam. Arman menutup pidatonya dengan kalimat sederhana namun menghujam hati. "Terima kasih karena malam ini telah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Kadang Tuhan menempatkan kita di bawah, agar ketika kita naik ke atas, kita bisa melihat dengan jelas siapa yang masih punya hati." Ia menunduk sedikit memberi hormat, lalu meletakkan mikrofon di atas podium. Tepuk tangan pelan mulai terdengar, bukan tepuk tangan karena kekaguman, tapi karena rasa hormat yang lahir dari penyesalan mendalam. Malam itu, kebenaran akhirnya terungkap, dan semua orang sadar, yang mereka hina sebagai gembel tadi, ternyata adalah orang yang paling berhati mulia di antara mereka semua. Setelah Arman menurunkan mikrofon, suasana di aula masih tenggelam dalam keheningan yang berat. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi suara riuh seperti sebelumnya. Hanya dentingan sendok yang jatuh dari tangan seseorang di meja belakang, menandai betapa canggung dan malunya semua orang di ruangan itu. Arman berdiri tenang di panggung, menatap para wajah yang kini tertunduk. Tatapannya lembut, namun justru membuat rasa malu itu semakin dalam menusuk hati semua yang hadir. Roni menunduk tanpa suara, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dina menatap lantai, matanya berair, bibirnya bergetar seolah ingin bicara tapi tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Perlahan, Dina berdiri dari kursinya dan melangkah ke arah panggung. Setiap langkah terasa berat, seakan ribuan beban rasa bersalah menahannya. Sesampainya di depan Arman, ia menunduk dalam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Maafkan aku, men," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku malu. Aku nggak tahu kenapa aku bisa serendah itu." Arman menatapnya tanpa kebencian. Ia menggeleng pelan, lalu berkata dengan suara tenang namun penuh makna. "Tak perlu minta maaf pada saya, Dina. Minta maaflah pada diri kamu sendiri, karena kamu membiarkan hati yang dulu tulus berubah jadi sombong." Dina menutup wajahnya dan menangis. Roni pun akhirnya ikut maju, menunduk dalam rasa malu. "Gue juga salah, men.
Katanya dengan suara serak. Gue lupa siapa lo dulu. Gue pikir kesuksesan cuma buat yang berduit dari lahir. Ternyata gue salah besar. Arman menepuk bahunya pelan. Nggak apa-apa, Ron. Kita semua punya waktu buat belajar lagi jadi manusia. Roni menatapnya lama, lalu menunduk lagi. Benar-benar tak sanggup berkata apa-apa. Suasana aula berubah. Wajah-wajah yang tadinya penuh kesombongan kini dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Beberapa orang diam-diam menyeka air mata. Bahkan MC yang tadi menyambut dengan ceria kini hanya berdiri kaku. Tak tahu harus berkata apa. Arman lalu berbalik menghadap ke hadirin dan mengangkat sesuatu dari tas kecil yang dibawa asistennya. Sebuah amplop besar berwarna putih ia keluarkan. Dan ia serahkan kepada panitia reuni. Saya ingin memberikan sedikit sumbangan, katanya pelan. Bukan untuk acara malam ini, tapi untuk masa depan. Semua mata tertuju padanya ketika ia melanjutkan. Ini cek donasi sebesar 5 miliar rupiah. Saya ingin uang ini digunakan sebagai beasiswa bagi siswa-siswa miskin di SMA Harapan Bangsa, agar tidak ada lagi anak yang harus diejek karena kemiskinannya, seperti yang dulu saya alami. Tepuk tangan perlahan mulai terdengar. Kali ini bukan karena basa-basi, tapi karena rasa hormat yang tulus. Beberapa orang bahkan berdiri, menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Arman tersenyum tipis. Saya tidak marah, ujarnya lagi. Saya hanya ingin kalian tahu, bahwa kemiskinan bukanlah aib, tapi menghina orang miskin, itu yang seharusnya membuat kita malu. Dina menangis lebih keras. Roni menatap tanah, dan banyak tamu meneteskan air mata. Malam yang tadinya penuh dengan kesombongan berubah menjadi malam penuh penyesalan dan pelajaran hidup. Arman kemudian menunduk sedikit, memberi salam singkat, lalu turun dari panggung dengan langkah pelan. Tidak ada keangkuhan dalam caranya melangkah, hanya ketenangan seorang manusia yang sudah memaafkan, meski luka di hatinya masih membekas. Di belakangnya, suara tepuk tangan bergema semakin keras. Bukan untuk kekayaannya, bukan untuk jasanya, tapi untuk kebesaran hati seorang pria yang pernah mereka hina, dan kini justru menunjukkan arti kemuliaan yang sesungguhnya. Malam itu perlahan berakhir. Musik yang tadinya hingar-bingar kini berubah menjadi lembut dan penuh keheningan. Para tamu satu persatu meninggalkan aula, tapi langkah mereka terasa berat, seolah membawa beban besar di dada. Tak ada lagi tawa sombong atau suara bergema tentang kekayaan. Yang tersisa hanya penyesalan dan rasa malu yang membungkam setiap ego. Roni berjalan menunduk, tak berani menatap siapapun. Dina menutupi wajahnya dengan tisu. Matanya bengkak karena menangis sepanjang malam. Beberapa alumni yang sebelumnya ikut menertawakan Arman kini saling diam. Tak ada yang berani membuka percakapan. Semua sibuk menatap diri mereka sendiri, mengingat betapa kejamnya mereka beberapa jam lalu terhadap seseorang yang ternyata jauh lebih mulia daripada mereka sangka. Nama Arman kembali menjadi buah bibir keesokan harinya. Bukan karena kekayaan, bukan karena perusahaannya yang besar, tapi karena kerendahan hatinya. Di media sosial, rekaman pidatonya menyebar luas. Judulnya sederhana, pria yang dihina di reuni, tapi membalas dengan kebaikan. Ribuan komentar memuji. Banyak yang menulis bahwa mereka belajar sesuatu malam itu, bahwa nilai manusia tak pernah diukur dari pakaian, mobil, atau harta, tapi dari hati dan cara ia memperlakukan orang lain. Sementara itu, di luar aula yang kini mulai sepi, Arman berdiri sendiri di bawah langit malam Jakarta. Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan daun pohon di tepi parkiran. Ia menatap ke langit yang bertabur cahaya kota, bibirnya tersenyum tipis. Kadang, gumamnya pelan, Tuhan membiarkan kita dihina dulu, agar orang lain belajar arti menghormati manusia. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan pelan menuju mobilnya. Bodyguard yang menunggunya sempat hendak membukakan pintu, tapi Arman menepuk bahunya lembut. Biar saya sendiri, ujarnya sambil tersenyum. Tak ada kesombongan dalam langkahnya, hanya ketenangan seorang manusia yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Di dalam mobil, ia sempat memandangi jas hitam yang ia kenakan malam itu. Di balik kain mahal itu, ia masih merasa seperti anak miskin berseragam tambalan yang dulu sering diejek. Bedanya,
Kini ia tidak lagi merasa kecil. Ia tahu, luka-luka masa lalu itu justru membentuknya menjadi seseorang yang kuat dan berhati besar. Ketika mobil melaju meninggalkan hotel, Arman melihat pantulan lampu kota di kaca jendela. Cahaya-cahaya itu berpendar, seolah menari di matanya. Indah, tapi sederhana. Ia tersenyum, menyadari bahwa semua kesakitan yang dulu ia alami ternyata bukan kutukan, melainkan pelajaran berharga dari kehidupan. Sementara itu, di grup alumni mereka, pesan-pesan mulai berdatangan. Banyak yang menulis kata, maaf. Banyak pula yang menuliskan kata, terima kasih. Arman, sudah membuka mata kami. Dan meskipun Arman tidak langsung membalas, di hatinya ia sudah memaafkan mereka sejak lama. Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan, bukan hanya bagi Arman, tapi bagi semua orang yang hadir. Sebuah malam yang mengajarkan bahwa harga diri tidak lahir dari harta, tapi dari kemanusiaan. Dan di balik jas mahalnya, Arman tetaplah anak miskin yang dulu sering diejek. Hanya saja kini, ia telah menjadi cermin bagi orang lain untuk belajar tentang arti hormat, kesabaran, dan kebesaran hati. Malam pun menutup cerita itu dengan lembut. Bukan akhir yang menyakitkan, melainkan awal dari pelajaran yang akan dikenang selamanya.